Wignamastu Namasidam. Om Swastiastu. Om Manubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Dewan Juri Lomba Dharma Wacana Milenial yang saya hormati, begitu pula sahabat sedharma yang berbahagia. Puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa karena atas asung kertua renugrahanya lah saya, Ketul Sukreni, di sini bisa berbagi membahas Dharma Wacana dengan judul Keyakinan Agama Hindu Bangkit di Era Modern. Halo sahabat Hindu milenial, apakah Anda merasa bangga dilahirkan menjadi seorang Hindu? Atau justru sebaliknya, Anda merasa bahwa Hindu itu ribet? Sesungguhnya, apapun yang Anda pikirkan tentang agama Hindu, kita sepatutnya sangat bersyukur terhadap keyakinan yang kita miliki sejak lahir. Sahabat Hindu milenial, dilahirkan menjadi seorang Hindu adalah sebuah anugerah. Mengapa sebuah anugerah? Ya, karena agama Hindu adalah agama Weda, yang berarti Weda adalah wahyu dari Tuhan, dan bukan merupakan produk budaya manusia. Kita bisa lihat bahwa ciri dari Weda merupakan wahyu adalah Weda mampu mengayomi, mengangkat, dan memahami masyarakat lokal. Wahyu dapat diterapkan di mana saja dan bisa menjalin satu kesatuan dengan budaya, geografis, dan masyarakat lokal. Jadi, anggapan satu budaya untuk kepentingan agama Hindu adalah anggapan yang sangat keliru. Jika bila misalnya orang-orang menilai bahwa agama Hindu hanya bisa dilaksanakan dengan budaya Bali, hanya dengan budaya Bali, itu adalah anggapan yang sangat keliru. Karena sesungguhnya agama Hindu bisa dilaksanakan dengan budaya apapun itu, baik budaya Jawa, budaya Papua, Kalimantan, dan di mana saja. Karena dengan budaya apapun agama Hindu dilaksanakan, acuannya tetap satu, yaitu Weda. Nah, sahabat Hindu milenial, inilah keindahan agama Hindu, bahwa agama Hindu sangat menghormati masyarakat atau manusia lain dengan berbagai latar belakang budaya, dan agama Hindu tidak pernah mengintervensi orang lain untuk masuk ke agama Hindu. Ini artinya agama Hindu bersifat universal, yang berarti agama Hindu tidak akan memaksakan orang lain untuk mempercayai ajarannya dan melaksanakan ajarannya. Dan juga sebaliknya, agama Hindu membiarkan siapapun mempercayai dan melaksanakan agama Hindu. Nah, sebagai agama tertua di dunia, agama Hindu menyebut dirinya sebagai Sanatana Dharma. Sanatana Dharma artinya bahwa Hindu adalah jalan hidup yang abadi. Sahabat Hindu milenial, tahu nggak sih kalau agama Hindu juga mampu mengantarkan Indonesia ke zaman sejarah? Ini dibuktikan dengan ditemukannya 7 yupa pada zaman Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai sendiri adalah kerajaan tertua di Nusantara yang bercorak Hindu. Yupa-yupa ini ditemukan dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Pada zaman itu, yupa berfungsi sebagai prasasti, tiang pengikat hewan untuk korban saat upacara agama, dan juga berfungsi untuk lambang kebesaran raja. Wow, banyak sekali ya alasan kita untuk bangga dilahirkan menjadi seorang Hindu. Nah, berikut ini tanda bahwa keyakinan-keyakinan agama Hindu terus bangkit di zaman modern. Mengapa saya katakan bangkit? Ya, sebab banyak orang mulai menggunakan istilah-istilah Hindu secara tidak langsung dan secara tidak sengaja mempercayai ajaran agama Hindu. Yang pertama, akhir-akhir ini viral berita reinkarnasi dari salah seorang artis tersohor Indonesia yang bernama Nika Ardila. Nah, Nika Ardila ini adalah artis yang meninggal di usia muda karena kecelakaan di saat-saat karirnya sedang naik daun. Nah, netizen Indonesia dikejutkan dengan kehadiran Amel yang baru-baru ini disebut sebagai reinkarnasi Nika Ardila. Bila dalam agama lain percaya bahwa hidup hanya sekali, manusia hanya hidup sekali, kemudian mati dan menunggu kiamat, tidak dengan agama Hindu. Agama Hindu percaya dengan adanya reinkarnasi. Apa itu reinkarnasi? Reinkarnasi dalam ajaran Pancasrada atau 5 keyakinan umat Hindu disebut sebagai kelahiran berulang-ulang. Reinkarnasi atau punarbawa atau juga disebut dengan samsara adalah manusia dilahirkan kembali untuk menyempurnakan diri. Nah, reinkarnasi ini dalam agama Hindu didasarkan pada karma pala. Nah, sahabat Hindu milenial, dalam agama Hindu
dipercaya reinkarnasi atau punarbawa terjadi karena jiwatman yang belum bebas dari ikatan duniawi dan kematian yang diikuti kelahiran kembali. Nah, dilahirkan kembali menjadi manusia adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Hal ini dijelaskan dalam kitab Sara Samuscaya sloka 4 yang berbunyi, artinya dalam sloka itu dibahas bahwa menjelma menjadi manusia adalah sungguh-sungguh utama sebab ia dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari samsara dengan jalan berbuat baik. Selain dibahas dalam Sara Samuscaya sloka 4, dalam Bhagavad Gita oleh Sri Krishna juga banyak dibahas mengenai ajaran-ajaran reinkarnasi. Nah, selain berita viralnya reinkarnasi ini keadilan, ada juga banyak artikel-artikel yang membahas mengenai reinkarnasi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Sahabat Hindu milenial, terlepas dari pembahasan reinkarnasi, agama Hindu percaya dalam Pancasrada atau 5 keyakinan agama Hindu bahwa reinkarnasi didasarkan pada karma pala. Reinkarnasi terjadi berdasarkan karma pala. Apa itu karma pala? Karma pala adalah hasil dari perbuatan, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, good karma or bad karma. Percayaan Hindu percaya ada 3 keyakinan bahwa karma yang akan kita terima atau hasil perbuatan yang kita terima berdasarkan waktu. Yang pertama, perbuatan yang sekarang kita perbuat akan menghasilkan sekarang. Yang kedua, perbuatan masa lalu akan diterima di masa sekarang dan perbuatan di masa sekarang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, segala perbuatan yang kita perbuat pasti akan menerima hasilnya, baik cepat atau lambat dalam kehidupan sekarang atau di masa depan. Karena hasil dari perbuatan itu pasti kita akan terima, karena karma pala sudah merupakan hukum reta atau hukum alam, yang berarti apa yang kita buat pasti akan kita terima suatu saat nanti, baik dalam kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Hal itu sesuai dengan dalam kitab Boraspati Tatwa yang menerangkan sebagai berikut. Wasana artinya semua perbuatan yang telah dilakukannya di dunia ini, orang akan mengecap akibat perbuatannya di alam lain pada kelahirannya nanti. Apakah akibat itu akibat yang baik atau akibat buruk? Apa saja perbuatan yang dilakukan pada akhirnya akan menghasilkan buah. Hal ini dicontohkan seperti periuk yang diisikan kemenyan. Walaupun kemenyannya sudah habis dan periuknya dicuci bersih, namun tetap saja masih ada bau kemenyannya yang melekat dalam periuk itu. Bekas inilah yang disebut dengan wasana. Seperti itu juga hanya dengan karma wasana. Ia ada pada Atman, ia melekat pada Atma, dan ia mewarnai Atma. Dengan demikian, memahami ajaran ini, manusia didorong untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Kita bekerja dengan baik karena kita yakin bahwa semua kebaikan itu akan mengantarkan kita pada kehidupan yang lebih baik dan kerahayuan. Nah, sahabat Hindu milenial, terlepas dari pembahasan punarbawa atau reinkarnasi dan karma pala, kita sebagai umat Hindu pada akhirnya akan bertujuan moksa, yaitu tujuan tertinggi agama Hindu. Tujuan akhir agama Hindu adalah mencapai moksa, yaitu terbebas dari karma pala dan terbebas dari reinkarnasi atau samsara atau punarbawa. Nah, untuk mencapai moksa ini, kita harus terbebas dari ikatan duniawi, bebas dari hasil-hasil perbuatan atau karma-karma yang kita perbuat, dan terbebas dari kelahiran berulang-ulang. Nah, ini sesuai dengan sloka Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma, yang berarti sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Maka, dengan berbuat baik, kita akan menghasilkan karma yang baik atau good karma. Nah, sehingga kita bisa terlepas dari ikatan samsara atau reinkarnasi, sehingga kita sebagai umat Hindu dapat mencapai moksa, tujuan tertinggi umat Hindu. Oke, sahabat Hindu milenial, kita sebagai generasi milenial Hindu, saya punya satu harapan dan pesan untuk kita semua. Cintai dan hargai apa yang kita punya hari ini, karena Tuhan selalu memberikan anugerah terindahnya. And the last, don't need to compare with others and just let's notice with ours. Umat sedharma yang berbahagia. Pada akhir Dharma Wacana ini, semoga Ida Sang Yang Widiwasa selalu memberikan kesejahteraan dan kedamaian.
Terima kasih untuk para sahabat sedharma yang telah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada salah kata karena kita juga masih tetap terus belajar dan memahami apa sebenarnya yang kita punya. Rahayu untuk kita semua. Saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi, 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 Om.